Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai materi konsepsi belajar dan pembelajaran di abad 21. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7, saya Ira Kuserawati dan Rizky Aji Ramadhani. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut materi tentang konsepsi belajar dan pembelajaran di abad 21, kami akan memaparkan sedikit diagram yang berisikan topik pembahasan atau batasan-batasan bahasan yang akan kami bahas, yaitu apa itu belajar, apa itu pembelajaran, dan hubungan belajar dan pembelajaran di abad 21. Apa itu belajar? Belajar secara harfiah adalah kegiatan menuntut ilmu yang menjadikan seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Sedangkan menurut Nana Sudiana, pada hakikatnya proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Komalsari, pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses pembelajaran subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Konsepsi belajar dan pembelajaran di abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terbaru, terutama pada ranah komunikasi yang telah masuk ke sendi kehidupan. Maka, siswa diharuskan untuk bisa menguasai 4 keterampilan belajar atau 4C, yakni Creativity and Innovation, Collaboration, Communication, dan Critical Thinking and Problem Solving. Yang pertama adalah Creativity and Innovation. Suratno mengemukakan bahwa kreativitas adalah suatu aktivitas yang imajinatif yang memanifestasikan kecerdikan dari pikiran yang berdaya guna menghasilkan suatu produk atau menyelesaikan suatu persoalan dengan cara tersendiri. Menurut Yeni Rahmawati dan Eus Kurniati, proses kreatif hanya akan terjadi jika dibangkitkan melalui masalah yang memacu pada 5 macam perilaku kreatif. Yang pertama adalah fluensi atau kelancaran, yaitu kemampuan mengemukakan ide-ide yang serupa untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua adalah flexibility atau keluasan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan berbagai macam ide guna memecahkan suatu masalah di luar kategori yang biasa. Yang ketiga adalah originality atau keaslian, yaitu kemampuan memberikan respon yang unik atau luar biasa. Yang keempat adalah elaboration atau keterperincian, yaitu kemampuan menyatakan pengarahan ide secara terperinci untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan. Dan yang kelima adalah sensitivity atau kepekaan, yaitu kepekaan menangkap dan menghasilkan masalah sebagai tanggapan terhadap suatu situasi. Kreativitas anak dapat berkembang dengan baik bila didukung oleh beberapa faktor seperti 1. Memberikan rangsangan mental yang baik. Rangsangan diberikan pada aspek kognitif maupun kepribadiannya serta suasana psikologis anak. Yang kedua, menciptakan lingkungan kondusif. Lingkungan kondusif perlu diciptakan agar memudahkan anak untuk mengakses apapun yang dilihat, dipegang, didengar, dan dimainkannya untuk mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga, peran serta guru dalam mengembangkan kreativitas.
Guru yang kreatif akan memberikan stimulasi yang tepat pada anak agar anak didiknya menjadi kreatif. Dan yang keempat adalah peran serta orang tua. Orang tua yang dimaksud di sini adalah orang tua yang memberikan kebebasan anak untuk melakukan aktivitas yang dapat mengembangkan kreativitas. Dan innovation atau inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya adalah collaboration. Pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kelompok untuk membangun pengetahuan dan mencapai tujuan pembelajaran bersama melalui interaksi sosial di bawah bimbingan pendidik, baik di dalam maupun di luar kelas, sehingga terjadi pembelajaran yang penuh makna dan siswa akan saling menghargai berkontribusi semua anggota kelompok. Suatu pembelajaran termasuk pembelajaran kolaboratif apabila anggota kelompoknya tidak tertentu atau ditetapkan terlebih dahulu, dapat beranggotakan 2 orang, beberapa orang, atau bahkan lebih dari 7 orang. Lebih lanjut, Wasono dan Haryanto mengemukakan bahwa pembelajaran kolaboratif dapat terjadi setiap saat, tidak harus di sekolah. Misal, sekelompok siswa saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan, pembelajaran kolaboratif dapat berlangsung antar siswa yang berbeda kelas maupun dari sekolah yang berbeda. Jadi, pembelajaran kolaboratif dapat bersifat informal, yaitu tidak harus dilaksanakan di dalam kelas, dan pembelajaran tidak perlu terstruktur dengan ketat. Sementara itu, siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam menggali informasi dan membangun makna, siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam mengerjakan suatu produk, siswa perlu dibelajarkan bagaimana menghargai kekuatan dan kemampuan setiap orang, serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka. Communication atau komunikasi, elemen ini akan meminta siswa untuk bisa menguasai, mengatur, dan membuat hubungan komunikasi yang baik dan benar secara tulisan, lisan, maupun multimedia. Siswa akan diberi waktu untuk mengelola hal tersebut dan menggunakan kemampuan komunikasi untuk berhubungan seperti menyampaikan gagasan, berdiskusi, hingga memecahkan masalah yang ada. Critical thinking and problem solving. Elemen ini merupakan elemen paling krusial atau paling penting pada pembelajaran abad 21. Berpikir kritis dan pemecahan masalah akan mengajak siswa untuk bisa berpikir secara deduktif dan induktif secara mandiri yang bertujuan untuk menguasai dan mampu menyelesaikan masalah yang rumit. Siswa akan memakai elemen ini untuk memecahkan masalah yang ada dan mampu menjelaskan, menganalisis, dan menciptakan solusi bagi individu maupun masyarakat.